Wanita malam. Mana waktu saya pernah mengenal seorang wanita. Sebut saja namanya Lia. Dia adalah seorang wanita yang saat itu masih duduk di bangku sekolah SMA. Dia adalah anak nomor 1 dari 3 bersaudara. Dia juga adalah teman saya. Kita pernah duduk di bangku sekolah yang sama. Lambat laun hari mulai berjalan. Lia adalah salah satu dari anak dari keluarga yang serba berkecukupan saat itu. Orang tua Lia bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, di mana tempat ayah Lia bekerja saat itu mengalami kebangkrutan. Di saat itu pula timbullah tantangan dalam keluarga Lia, di mana perekonomian keluarga Lia saat itu yang sedang stabil mulai menurun. Dan Lia pun memutuskan untuk keluar sekolah saat itu. Saya sebagai salah satu teman Lia selalu bertanya-tanya, kenapa Lia tidak pernah masuk sekolah akhir-akhir ini? Setelah kepulangan saya dari sekolah, saya mengunjungi ke rumah Lia untuk mengetahui kabarnya. Setelah sampai ke rumah Lia, saya coba mengetok pintunya dan memberi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lia, ya, Lia. Ternyata tidak ada jawaban sama sekali. Ketika saya memberi salam di depan rumah Lia, ada satu tetangganya keluar dan menghampiri saya, lalu bertanya, "Cari siapa, Dek?" Dan saya bilang, "Saya temannya Lia, Bu. Saya ingin hendak mencari Lia." "Kenapa akhir-akhir ini Lia tidak pernah berangkat sekolah, Bu?" tanya saya kepada tetangganya. Lalu ibu itu menjawab kalau Lia sudah pindah dari rumah ini. Saya sempat kaget dan sempat bertanya kembali, "Ada apa, Bu? Dan kemana Lia pindah sekarang?" Dan ibu dari tetangga Lia itu menjawab, "Saya tidak tahu. Yang saya tahu rumah ini sudah disita oleh pihak bank." Itu jawab ibu dari tetangga rumahnya Lia. Saya pun sempat kaget apa yang dibilang oleh ibu tetangga Lia itu. Saya pun sempat minta tolong pada ibu itu. "Bu, tolong ya Bu, kalau ada kabar Lia tolong kabarin saya. Saya salah satu teman sekolahnya. Saya ingin tahu keadaan Lia saat ini." Ibu itu pun menjawab, "Ya, nanti kalau ada kabar tentang Lia saya akan kabari." Tak lama kemudian saya beranjak dari rumah itu. Akhirnya saya mulai bertanya kepada sanak famili keluarga Lia yang ada di Jakarta. Setelah saya mendapatkan kabar, ternyata keluarga Lia sudah pulang ke kampung halamannya, di kampung halaman orang tuanya. Hari terus berjalan seiringnya dengan waktu. Secara tidak sengaja, waktu saya berada di tempat keramaian, saya bertemu dengan Lia. Dan Lia pun sempat menghindar ketika melihat aku saat itu. Akhirnya dengan keberanian dan keyakinan saya coba mendekati. Benar apa adanya kalau dia adalah Lia, teman yang pernah duduk di bangku sekolah bareng dengan saya saat itu. Saya sempat terngangah melihat keadaan Lia saat itu. Dan saya sempat bertanya, "Ada apa Lia? Kenapa kamu berubah seperti ini?" Dan cara pakaian Lia pun tidak sewajarnya seperti wanita-wanita umumnya. Lia terus berdiam saat aku bertanya. Dia hanya bisa meneteskan air matanya. Akhirnya Lia pun berbicara yang sejujurnya kepadaku. Dia bilang sama aku, "Joy, aku sudah hancur sekarang. Aku sudah tidak punya kehormatan yang pantas untuk dihormati." Dan aku pun bilang, "Kenapa Lia? Kenapa? Apa maksudnya?" "Sekarang aku sudah menjadi cewek penghibur, Joy." Itu kata Lia. Dan aku bertanya kembali, "Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa kamu harus meninggalkan Jakarta, Lia?" Dia pun mulai jujur kepadaku kalau saat itu perusahaan yang saat itu diduduki oleh ayahnya mengalami kebangkrutan. Mau tidak mau saat itu Lia menjadikan posisi tulang punggung ayahnya. Dia mulai bekerja di Jakarta untuk menghidupi kedua orang tuanya dan kedua adik-adiknya. Karena kerasnya hidup di Jakarta dan susahnya untuk mencari lapangan kerja, akhirnya Lia memutuskan untuk menjadi cewek penghibur yang di saat itu hanya bermodalkan wajah dan tubuhnya. Dan secara perlahan aku pun mulai menasihati dia. "Lia," itu yang aku bilang kepadanya, "tinggalkanlah semua pekerjaan ini. Pekerjaan ini pekerjaan panas, pekerjaan yang tidak pantas untuk menghidupi keluargamu." Lia pun terdiam bisu, seakan-akan tidak mendengarkan ocehan aku sebagai seorang sahabatnya. Aku pun mulai mengingatkan Lia kalau Lia dulu pernah bercita-cita ingin menjadi seorang wanita karir. Aku terus mengingatkan Lia agar dia bisa lepas dari pekerjaan ini. Dia pun berkata-kata kepada aku, "Aku tidak bisa, Joy.
Aku harus menghidupi kedua orang tuaku dan kedua adik-adikku, biar adik-adikku bisa terus sekolah sampai ke perguruan tinggi. Itu kata Lia. Dan aku pun terus berbicara kepada Ria. Apa harus dengan cara seperti ini kamu harus bisa menghidupi kedua adik dan orang tuamu? Iya, aku tahu pekerjaan ini memang pekerjaan kotor. Itu kata Lia. Tapi harus bagaimana lagi? Aku harus kerja apa untuk menghidupi kedua adik-adikku dan kedua orang tuaku? Sementara ini kan aku belum lulus sekolah, aku belum punya ijazah, dan aku pun belum punya keahlian sama sekali. Itu kata Lia. Aku pun sempat kagum dan salut kepada Lia. Mungkin jika aku berada di posisi Lia, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama seperti Lia, demi untuk menghidupi kedua orang tua dan kedua adik-adiknya. Aku terus memberi pengertian kepada Lia agar Lia bisa keluar dari pekerjaan itu. Tak bosan-bosannya aku berbicara kepada Lia agar Lia bisa benar-benar keluar dari pekerjaan itu. Lia, kamu kan masih muda, kamu cantik, tubuh kamu pun bagus, masa depanmu pun masih panjang. Kenapa kau sia-siakan masa depanmu dan masa keremajaanmu? Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Apa yang kita cari, semuanya akan kita tinggalkan kelak nantinya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di saat kita nanti sudah mati. Yang kita bawa adalah amal dan ibadah kita. Tidak ada kata-kata terlambat untuk kita selagi kita masih bisa menghembuskan napas ini. Dan Tuhan pun tidak memaafkan umatnya bagi dia yang ingin bertobat. Dan tidak akan memberikan cobaan keluar dari batas kemampuan diri kita. Lia pun mulai meneteskan air mata dan menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia pun sempat memeluk aku dan berkata, tolong bantu aku lepas dari dunia hitam ini. Ya Lia, aku akan bantu kamu lepas dari dunia hitam ini. Yang penting kamu benar-benar niat untuk meninggalkan semua ini. Aku akan membantu sebisaku sebagai seorang sahabat. Percayalah Lia, masih banyak jalan keluar untuk cara membahagiakan kedua orang tua dan kedua adik-adik kamu. Tanpa kamu harus masuk ke dunia hitam ini. Ini perbuatan sesat, ini perbuatan setan. Menangislah selagi kau masih bisa menangis. Teriaklah sekencang-kencangnya untuk melepaskan semua penyesalan ini. Mudah-mudahan dengan semuanya ini kamu bisa lepas. Mudah-mudahan kamu bisa melupakan jalan hitam ini. Inilah gunanya seorang sahabat di saat dimana sahabat lainnya terpuruk dan masuk ke dalam dunia hitam. Tugas kita hanyalah bisa memberi kekuatan dan mengingatkan mana yang benar dan mana yang salah. Anggaplah semua ini sebagai cobaan hidup kamu, dan cobalah terus untuk menengok ke depan. Jangan pernah kamu menoleh ke belakang lagi, karena kehidupan yang nyata ada di depan kita, menantang kita untuk terus maju. Saya sangat senang dan sangat bangga karena Lia sudah bisa keluar dari dunia hitam ini. Sekarang Lia sudah bekerja di salah satu swalayan di Jakarta, dan kedua orang tuanya bercocok tanam di kampung halamannya. Inilah sebuah cerita realita seorang gadis remaja yang bekerja di dunia hitam demi untuk menghidupi kedua orang tua dan kedua adik-adiknya. Sampai jumpa kembali di cerita lainnya, cerita tentang kehidupan nyata di sekeliling kita. Saya Joy Sang Pujangga. Wassalam.